sahabat-sahabat. Pastinya semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya doakan sahabat-sahabat semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya, dan yang punya hajat semoga Allah mengkabulkan hajatnya, dan juga semoga sahabat semuanya dilancarkan rezekinya. Berkat wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang bab talqin atau baiat atau ijazah. Referensi dari pembahasan ini yakni dari kitab Miftahus Sudur yang karangan Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin, atau disingkat dengan nama Aba Anom. Beliau adalah mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang berlokasi di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Video ini sangat cocok untuk Anda yang mau mendalami ilmu agama di bidang tasawuf. Nah, sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi sahabat yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisi tentang nasihat Islam, ilmu pengetahuan, dan syiar dakwah, membangun hubungan kita dengan Allah dan membangun hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jika sahabat tertarik dengan tema di atas, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan juga nyalakan loncengnya agar sahabat mendapatkan info terupdate dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sahabat? Pastinya Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam keadaan sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang memiliki hajat semoga dikabulkan hajatnya. Yang memiliki cita-cita dan anak-anak semoga tercapai cita-cita dan anak-anak. Sahabat-sahabat sekalian, di hari yang berbahagia ini, hari Jumat barokah, talqin dan baiat ini sangat perlu sahabat. Karena kenapa? Talqin itu adalah artinya guru membaca, murid mengikuti. Talqin. Nah, di sini talqin itu peringatan guru kepada murid. Sedangkan baiat yang juga dinamakan ahad adalah sanggup dan setia murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala kebajikan yang diperintahkan. Banyak hadis yang menerangkan kejadian Nabi mengambil ahad pada waktu membaiatkan sahabat-sahabat. Nabi juga pernah membaiat atau mentalqin sahabat-sahabat. Salah satunya yang pernah ditalqin oleh Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad radhiyallahu anhu dan Tabrani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mentalqinkan sahabat-sahabatnya secara berombongan atau perorangan. Pernah diceritakan oleh Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, pada suatu ketika kami berada dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata, hal fikum qaribum yakni min ahlil kitabi, faqultu, artinya apakah di antara kamu orang asing? Maka jawab saya, tidak ada. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh menutup pintu dan berkata, angkat tanganmu dan ucapkan la ilaha illallah. Beliau berkata, segala puji bagi Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah mengutus aku dengan kalimat ini
dan engkau menjadikan dengan ucapannya karunia surga kepadaku, dan bahwa engkau tidak sekali-kali menyalahi janji. Kemudian beliau berkata pula, bukankah aku memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni bagimu semua. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan zikrullah dengan tidak ada niat lain melainkan niat untuk semata-mata, kecuali nanti akan datang suara dari langit. Bangkitlah, suaranya seperti ini. Bangkitlah kamu semua. Kamu sudah diampuni dosamu dan sudah ditukar kejahatannya yang lampau dengan salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, maka bergembiralah kamu dengan baiatmu, yang telah kamu lakukan itu adalah kejayaannya. Tentang baiat pernah diceritakan oleh Yusuf Al-Qurani radhiyallahu anhu dan teman-temannya dengan sanad yang sah bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukilah aku jalan yang sependek-pendeknya kepada Allah dan yang semudah-mudahnya dan yang paling utama dapat ditempuh oleh hambanya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan yang paling utama pernah kulakukan dan dilakukan oleh nabi-nabi sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Jika ditimbang kalimat la ilaha illallah ini, jika ditimbang 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam satu daun timbangan, maka kalimat la ilaha illallah dalam satu daun timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain. Saya misalkan seperti ini, kalau ada timbangannya itu seperti ini, yang di kanan ini bumi, langit, seluruhnya isinya, terus yang di kiri misalnya kalimat la ilaha illallah itu ketika ditimbang itu berat la ilaha illallah. Nah begitu sahabat-sahabat, luar biasa ya kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ali, tidak akan datang kiamat jika di atas bumi ini masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bagaimana caranya aku berzikir itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pejamkan kedua mata dan dengarkan aku mengucapkan 3 kali. Kemudian engkau mengucapkan 3 kali pula, sedangkan aku mendengarkan. Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Sedangkan kedua mata dipejamkan dan suaranya dikeraskan serta Ali mendengarkan. Kemudian Ali mengikuti mengucapkan la ilaha illallah 3 kali dan menutup mata dan membesarkan suara, mengeraskan suara. Dan Nabi juga mendengar perkataan ucapan Ali radhiyallahu anhu tersebut. Demikianlah cara talqin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang kemudian diterangkan dalam talqin zikir hati yang bersifat batinnya. Dilakukan dengan isbat, tidak dengan nafi.
karena lafaz isim zat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 91 yang artinya katakanlah kemudian tinggalkanlah sifat mereka bermain-main di dalam kesesatan. Nabi memperingatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wahai Ali, Nabi memperingatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, pejamkan kedua mata, katuplah bibirmu dan lipatkan lidahmu, lalu sebut nama Allah, Allah, Allah. Inilah cara yang pernah dipelajari dan diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu secara rahasia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir yang boleh terpucam teguh sampai ke dalam. Karena inilah Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu karena banyak puasa dan salat, tapi karena sesuatu yang terpucam dalam hati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Allazina amanu wa tasma'innu wa tatma'innu qulubukum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya mereka yang mempunyai iman yang teguh serta tetap tenang hatinya dengan zikrullah. Bukankah zikrullah itu menenangkan dan menenteramkan? Jalan atau thariqah yang kedua macam ini tentang zikir zahar dan zikir khafi adalah pokok daripada seluruh thariqah. Kemudian tersiarlah dalam perinciannya dengan kurnia Tuhan yang Maha. Sesungguhnya zikir itu adalah menjadi sebab usulnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab pula manusia dapat mahabbah. Oleh karena itu, manusia tidak akan dapat menghindari apa yang menjadi kesalahan dan apa yang menjadi kekerasan hati. Dan begitu pula apa yang menimbulkan segala amalan. Melainkan manusia yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir. Dan apabila telah berhasil, mereka akan kembali menjadi manusia yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda munkasirati qulubuhum. Artinya aku dekat sekali kepada yang hatinya pada menyingkirkan kesalahan. Kita ulangi. Yang artinya aku dekat sekali kepada orang yang hatinya dapat menyingkirkan kesalahan. Selanjutnya dijelaskan bahwa satu, kemudian zikirnya tetap dengan latifah qalbi. Latifah qalbi ini artinya kehalusan jantung yang tempatnya di bawah susu kiri. Dua jari di bawah susu kiri. Yang tepatnya di bawah susu kiri. Kira-kira dua jari susu kiri. Nah, setelah terasa zikir di dalamnya, keluarlah cahaya yang menyinari ke bahunya menuju ke atas, atau di dalamnya itu terasa getarannya kuat. Kedua, lalu ditalkinkan oleh gurunya dengan latifah ruhi. Tempatnya di bawah susu kanan, kira-kira dua jari kanan, kira-kira di bawah dua jari dari susu kanan. Dan setelah melakukan zikir bersama-sama, zikir di dalam hati seperti orang melihat kedua jurusan kanan dan kiri. Disatukan pandangan batinnya menjadi satu jurusan. Karena terasa di dalamnya
gerak dan teguhnya. Ketiga, lalu ditalkinkan lagi oleh gurunya dengan latifah sir. Latifah sir itu tempatnya di atas susu kiri, di atas ya. Kira-kira 2 jari ya. Dan zikirnya harus merasa tetap. Yang keempat, kemudian ditalkinkan lagi oleh gurunya dengan latifah khofi yang tempatnya di atas susu kanan, kira-kira 2 jari. Terus yang kelima, kemudian ditalkinkan lagi dengan latifah akhfa yang tempatnya di tengah-tengah dada. Dan terus diteguhkan zikir seperti di latifah-latifah lain. Yang keenam, setelah itu ditalkinkan lagi dengan latifah nafsi, tempatnya di antara mata dan kening. Dan di sini diisi dengan keteguhan hatinya, penuh zikir di seluruh latifah. Kemudian sampai ke latifah jasad, latifatul qalb, latifatul qalb, latifah. Kemudian sampai ke latifah jasad, yang berarti kehalusan seluruh badan yang penuh dengan zikir. Setelah menyeluruh zikirnya di tiap-tiap bagian anggota, bagian-bagian anggota tubuh ya, sehingga menembus ke seluruh akar-akar bulunya. Iman dengan getaran rasa yang lemas dan atau merasa menyusupkan zikir nampak di sela-sela di seluruh badan. Nampak di seluruh badan. Maka dari itu keadaan seperti gerakan zikir dalam hati itu dari bawah sampai ke atas diberi nama oleh ahli tasawuf rajanya zikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir kepada Allah yang sangat berfaedah. Terusnya Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya ingatlah kepada Tuhanmu dengan segala kerendahan diri dan khofi, tidak dengan suara keras, senantiasa pagi dan petang, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Di sini letaknya keistimewaan khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pendidikannya. Tidak ada sesuatu pun yang dicurahkan Allah ke dalam dadaku melainkan aku curahkan kembali ke dalam dada Abu Bakar. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat pada wajahmu, tetapi ia melihat pada isi batinmu. Dan Nabi berkata selanjutnya, tiap sesuatu ada wadahnya, dan wadah takwa itu adalah hati orang arifin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak diamalkan sebagaimana yang diperintahkan, maka Tuhan mengecamnya. Wahai hambaku, engkau ini dusta. Engkau ucapkan apa yang tidak engkau kerjakan. Jika tidak tahu, tanyakan kepada guru sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Artinya tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan mereka yang lupa kepada Allah. Antara lain ialah Quran surah At-Taha ayat 124 yang berbunyi, barang siapa yang tidak senang memperhatikan peringatanku,
bagi orang itu akan sebabkan penghidupan yang sempit. Kemudian kami himpunkan dia pada hari kiamat dengan keadaan buta. Dan juga Quran surat Bani Israil ayat 72 yang artinya barang siapa di dunia ini sudah buta, maka di akhiratnya akan lebih buta dan sesat jalannya. Dan juga di Quran surah Al-Hajj, yang artinya jika disebut buta, bukanlah buta matanya, tapi buta hatinya yang terletak di dalam dada. Maka dari itu mari kita perhatikan sabda penghulu kita, Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirah. Sebab-sebab yang membutakan hati itu adalah diantara jahil atau tidak sefaham, butakan hati. Jahil atau tidak sepaham tentang hakikat perintah Tuhan. Sebab jahil ialah jika jiwa sudah dikuasai oleh sifat jiwa yang zalim seperti takabur, iri hati, dengki, kikir, melihat dari lebih utama, suka membuka rahasia orang lain, suka membawa berita adu domba, bohong, dusta, dan semacamnya yang acap kali menjatuhkan manusia ke dalam lembah-lembah kehancuran dan sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya, hakin zikir itu perlu memang mengucapkan la ilaha illallah itu sangat mudah. Tetapi alangkah bagusnya ucapan la ilaha illallah itu diizazahkan, ditalkinkan dari guru yang memang ahli di bidang. Pastinya salah satu tempat atau metode untuk mempelajari ilmu zikir ini itu ada ilmu namanya ilmu tasawuf dan juga ada wadahnya namanya thariqah. Ada berbagai macam thariqah di Indonesia ini yang diakui oleh MUI Majelis Ulama. Boleh masuk di mana saja belajar, artinya kita belajar zikir ini langsung dijajakan kepada ahli zikir. Jadi kalau ijazahnya, kalau kita mengamalkan sesuatu itu ada ijazahnya dari ahli zikir, insya Allah barokah. Amalan kita itu barokah dan insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada Allah Subhanahu. Karena yang namanya ilmu zikir ini dia bersanad sahabat-sahabat. Terus sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu. Nah, sahabat-sahabat, cukup sini pembahasan tentang talqin dan bayat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah akibat kebodohan saya sendiri, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabat, sampai jumpa di video berikutnya.